Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Fiqhul Manhaji. Sudah sampai di halaman ini, madkhal. Madkhalun fit ta'rifi bi ilmil fiqh. Pembahasan tentang mendefinisikan dengan ilmu fikih, wa masadirihi dan sumber-sumbernya ilmu fikih, wa ba'dhi mustalahatihi dan sebahagian dari istilah-istilahnya ilmu fikih. Pertama, makna fikih. Inna lil fikhi maknanya ini. Sesungguhnya bagi fikih itu ada dua makna. Dua makna di sini maknanya lugawi dan istilahi. Ahaduhuma lugawiyun. Satu dari keduanya itu lugawi, wasani istilahiyun, yang kedua itu istilahi. Ada fikih secara bahasa, ada fikih secara istilah. Amal makna lugawiyu fal fikhu maknahul fahmu. Adapun bermula makna yang lugawi, maka bermula fikih itu, bermula maknanya fikih itu paham. Fikih. Fikih maknanya faham. Faqaha maknanya fahima, memahami. Yukalu dikatakan fakiha yafkahu. Ay fahima yafhamu. Sama kan? Fakiha yafkahu ya fahima ya. Dalilnya apa? Dalilnya antara lain qala ta'ala. Berkata oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafkahuna hadisa. Maka mengapa bagi mereka kaum famali, maka mengapa bagi mereka kaum la yakadu itu tidak hampirlah mereka itu yafkahun, fakih mereka akan pembicaraan, fakih paham mereka akan pembicaraan. La yafkahun tidak paham mereka. Jadi yafkahun mananya yafhamun. Wa qala ta'ala Allah berfirman walakin la tafkahuna tasbihahum. Tetapi kamu tidak fakih akan tasbih mereka. Maknanya tetapi kamu tidak paham akan tasbih mereka. Semua yang ada di langit, di bumi, semuanya bertasbih. Kita nggak paham tasbih mereka. La tafhamuna tasbihahu. Artinya kamu tidak paham akan tasbih mereka. Artinya tafkahun bermakna tafhamu. Dari hadis Nabi. Qala Rasulullah berkata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Sesungguhnya lama salatnya seorang laki-laki. Tula lama. Sesungguhnya lama salatnya seseorang. Wakisora khutbati dan pendek khutbahnya seorang itu ma'innatun, alamatun. Tanda min fiqhi, min fiqhi, tanda dari fikihnya. Tanda dari pahamnya. Pahamnya laki-laki tadi. Alamatu fahmihi. Menjadi tanda dari pemahamannya laki-laki. Salat santai ya. Menunjukkan paham. Rawahu Muslim meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Itu makna lugawi. Wa ammal maknal istilahi, wadapun bermula makna yang istilahi, fal fikhu yutlaku ala amraini. Maka bermula fikih itu digunakan akan dianya kata fikih kepada dua perkara. Yutlaku mananya digunakan. Fikih secara istilah ada dua maknanya. Ada makna fikih itu hukum nanti. Ada makna fikih itu ya yang berkaitan dengan segala syariat. Fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa kan gitu. Jadi fikih secara istilah nanti khusus hukum-hukum yang berdasarkan ijtihad. Enggak semua bidang fikih disebut fikih. Enggak semua. Nah, kita baca dulu di sini. Adapun bermula makna yang istilahi fal fikhu, maka bermula fikih itu yutlaku. Digunakan akan kata fikih itu kepada dua perkara. Al awalu yang pertama, ma'rifatul ahkami syar'iyyatil muta'alliqati bi amalil mukallafin wa aqwalihim wal muktasabati min adillatihat tafsiliyati. Bermula yang pertama, makna fikih istilahi itu mengenal hukum-hukum yang syar'i. Mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat. Hukum syariat, bukan hukum akal, bukan hukum adat. Al-muta'alliqati hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Hmm. Perbuatan mukallaf bukan hukum yang berkaitan dengan itikad mukallaf, itu tauhid kan? Mengenal hukum-hukum syariat, hukum yang berkaitan dengan perbuatan semukallaf dan ucapan-ucapan semukallaf. Wal muktasabati dan muktasabati itu kepada ta'alikah. Mengenal hukum-hukum syar'i, hukum yang muktasabah yang didapati akan dianya hukum
min adillatihat tafsiliyati dari dalil-dalilnya hukum yang tafsili. Ya. Wahya dan dianya dalil tafsili, nususun itu nas-nas minal Qur'ani wa sunnah dari Quran dan sunnah-sunnah yang sahih. Dan ma yatafarra'u yang bercabang ianya ma dari keduanya Quran dan sunnah. Apa ma itu min ijma'in wa ijtihadin, ijma' dan ijtihad. Jadi kesimpulannya, makna fikih secara istilah ada dua. Makna pertama, mengenal hukum syar'i. Hukum syar'i bukan hukum adat, bukan hukum uruf, bukan hukum akal, hukum yang berkaitan dengan perbuatan si mukallaf, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan ucapan mereka. Yang hukum itu didapatkan dari dalil. Didapatkan dari dalil dengan jalan ijtihad. Dalil yang dimaksud di sini yaitu nas, bisa Quran, bisa sunnah, bisa yang bercabang dari Quran dan sunnah, yaitu ijma' dan ijtihad. Karena ijma' itu harus berdasarkan Quran dan sunnah. Ijtihad juga ijtihad terhadap ayat Quran dan sunnah kan gitu. Nah itu. Mana contohnya hukum-hukum syar'i yang berdasarkan dalil tadi yang berkaitan dengan perbuatan si mukallaf. Wazalika mislu ma'rifatina. Bermula demikian itu seperti mengenal kita annan niyata fil wudu wajibat. Bahwa niat dalam wudu itu wajib. Kita tahu niat dalam wudu itu wajib. Itu kan bukan berdasarkan dalil yang jelas, tapi berdasarkan istimbat, ijtihad para ulama. Bermula demikian itu seperti mengenal kita akan bahwa niat dalam wudu itu wajib. Akhdan karena memahami mingkaulihi dari sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja bermula segala amalan itu dengan niat. Nabi menyatakan amal itu ada niat, sehingga para ulama mengistimbat wudu itu amalan, berarti dalam wudu pakai niat. Sehingga ada peluang untuk ikhtilaf. Ada ulama yang mewajibkan niat dalam wudu seperti Imam Syafi'i, ada ulama yang tidak seperti Abu Hanifah kan. Dua-duanya benar, ini hukum fikih. Ini nah yang disebut dengan fikih. Jadi kalau hukum yang pasti sholat itu wajib, nah itu bukan fikih menurut makna pertama. Wa anna niyata minal laili syartun fi sihhati shaum. Dan bahwa sungguh niat dari malam itu menjadi syarat pada sah puasa. Akhdan karena memahami min qaulihi dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam yubayyitis siyama, barang siapa yang tidak memalamkan ia akan puasa. Tidak memalamkan ia akan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi memalamkan ia akan puasa di sini sebagian ulama memahaminya niat. Nah, puasa fardu khususnya harus ada niat di malam hari. Kalau nggak niat, nggak sah puasanya kan? Nah, jadi syarat sah puasa ditambah niat di malam hari, ini namanya fikih. Menurut makna istilahi yang pertama. Adapun puasa itu sendiri wajib, itu bukan fikih. Karena untuk sebut puasa wajib itu dalilnya kata ini jelas. Kutiba alaikumusiyam, nggak perlu ijtihad kan? Nah, jadi kalau menurut makna istilah yang pertama ini yang bisa disebut fakih itu mujtahid, hanya mujtahid yang disebut fakih. Kita yang belajar kitab fikih ini nggak disebut fakih, kita disebut mukallid, masih bertaklid karena kita nggak berijtihad. Nah itu maknanya. Itu contohnya. Wa ma'rifatuna anna sholatal witri mandubatun. Ini kalau udah marifat tuh ini udah ibtidak lain ya. Tadi semuanya ataf. Bermula demikian itu seperti mengenal kita bahwa sungguhnya wa annan niyata. Nah ini beda lagi. Karena ada dobitnya. Wa ma'rifatuna dan bermula mengenal kita. Bermula mengenal kita anna sholatal witri. Bahwa sungguh salat witir itu sunnah. Tapi cocoknya ini kita ataf nih. Ma'rifati di atas. Bermula demikian itu seperti ma'rifatina. Seperti mengenal kita. Anna sholatal witri. Bahwa sungguh salat witir itu sunnah. Kita tahu salat witir itu sunnah. Itu namanya fikih. Akhdan karena memahami, mengambil min hadisil Arabi dari hadis Arab, hadis Arab seorang Arab Badui yang bertanya ia an Nabi akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anil faraidi tentang fardu. Jadi seorang seorang Arab kampung datang kepada Nabi menyatakan apa yang wajib kepada saya. Nabi menyatakan sholat 5 waktu. Sumaqala ba'da dzalik kemudian berkata ya Arabi sesudah demikian hal alayya ghairuha. Adakah di atas saya itu selainnya sholat 5 waktu? Kalau Nabi berkata, lah enggak ada yang wajib. Illa anta tawa'a, kecuali bahwa engkau melakukan tatawu. Sementara ada hadis lain menyatakan witir itu wajib kan?
Nah, jadi nanti para ulama tugasnya menggabungkan beberapa hadis ini timbullah bahwa witir itu sunnah, nggak jadi wajib. Wa anna sholata ba'dal asri makruhatun, dan seperti kita tahu bahwa sungguh salat sesudah asar itu makruh. Akhdan karena mengambil memahami min nahyihi dari larangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anis sholah dari sholat ba'dal asri sesudah asar hatta taghruba syamsu hingga terbenamlah oleh matahari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salat sesudah asar makruh. Nah, ini berarti namanya fikih. Banyak contohnya. Dan seperti mengenal kita annama sahabat ra'si bahwa sungguh menyapu sebahagian kepala itu wajib. Akhdan min qauli karena memahami dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wamsahu bi ru'usikum. Sapu olehmu di kepala-kepala kamu. Jadi ada mazhab Syafi'i kan memahaminya sebahagian saja. Ya ulama lain harus berhasil harus setengah, bahkan ada yang seluruhnya kan. Sapu olehmu di kepala-kepalamu. Fama'rifatuna, maka bermula mengenal kita bihadil ahkami syar'iyyah. Dengan ini segala hukum-hukum syar'i yang sudah disebut di atas itu tuh sama dinamakan akan dianya ma'rifah tadi, fikhan istilahian akan fikih pada istilah. Nah, itulah fikih. Wasani dan bermula yang kedua. Yang kedua makna fikih secara istilahi. Karena di atas tadi makna fikih secara istilahi ada dua. Yang pertama ma'rifatul ahkam, yang kedua ini wasani al-ahkamus syar'iyyatu nafsuha. Yang kedua yaitu hukum-hukum syar'i dirinya hukum. Hukum itu sendiri disebut fikih. Hukum salat, hukum zakat, hukum puasa itulah fikih. Jadi ilmu fikih ilmu tentang hukum-hukum salat, zakat dan seterusnya. Nah, ya. Formula yang kedua itu al-ahkamus syar'iyyatu nafsuha. Hukum-hukum syariat dirinya hukum syariat. Wa ala hadza dan di atas ini pendapat yang kedua. Takulu engkau berkata darastul fikha aku mengkaji akan fikih. Makna aku mengkaji akan fikih, aku mengkaji hukum-hukum syariat. Wa ta'allamtuhu dan aku mempelajari akannya fikih. Innaka darastal ahkamal fiqhiyyata syar'iyyatal mawjudata fi kutubil fiqhi wal mustamaddati min kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, innaka sesungguhnya engkau itu darasta, engkau mengkaji akan hukum-hukum fikih yang syar'i, hukum-hukum fikih yang didapati dalam kitab-kitab fikih. Hukum-hukum fikih yang mustamad data kita baca. Atau kepada maujudata. Engkau mempelajari akan hukum-hukum fikih yang syar'i, hukum fikih yang didapati dalam kitab fikih. Hukum fikih yang mustamad data, yang diambil min kitabillah dari kitab Allah Ta'ala wa sunnati nabihi dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i ulama muslimin dan diambil dari ijma'nya ulama-ulama Islam wa ijtihadatihim dan dari ijtihad mereka. Bermula demikian contoh fikih bermakna hukum fikih. Bermula demikian itu mislu seperti ahkamil wudu'i, hukum wudu seluruhnya. Baik yang fardunya, yang sunnahnya, semua masuk fikih. Kalau menurut pendapat kedua. Bermula demikian itu seperti ahkamil wudu'i, hukum wudu, ahkamil sholati, hukum-hukum sholat, ahkamil bai'i wa syira', hukum jual dan beli, wa ahkamil zawaji wa ridha, hukum perkawinan dan menyusui, wal harbi wal jihad, hukum peperangan dan perjuangan jihad, wa ghairiha dan lain-lainnya semuanya disebut fikih. Fahadhil ahkamu syar'iyyatu nafsuha tusamma fiqhan istilahan. Maka bermula ini hukum-hukum syar'i nafsuha dirinya hukum syar'i itu sama dinamakan akan dianya ini hukum syar'i, fikhan akan fikih pada istilah. Wal farqu bainal maknaya ini maka bermula perbedaan antara dua makna ini, makna fikih pada istilah itu annal awwala yutlaku ala ma'rifatil ahkam, bahwa sungguh yang kedua, bahwa sungguh yang pertama itu digunakan akan dianya yang pertama kepada mengenal hukum. Jadi fikih secara istilah pertama maknanya mengenal hukum, yang kedua hukum itu sendiri. Wasani dan bahwa sungguh yang kedua wasani ya ada pada awalnya. Dan bahwa sungguh yang kedua itu yutlaku digunakan akan dianya yang kedua alal ahkami syar'iyyati nafsiha kepada hukum-hukum syariat dirinya hukum syariat. Kesimpulannya fikih secara bahasa maknanya memahami, secara istilah ada dua makna. Bisa bermakna mengenal hukum lewat dalil yang cara mengenalnya ijtihad, yang kedua hukum itu sendiri. Kemudian irtibatul fikhi bil aqidatil islamiyah, hubungan fikih dengan akidah Islam. Ada enggak? Fikih itu berhubungan dengan akidah. Ternyata sangat dekat hubungannya, sangat terikat.
Fikih itu sangat terikat dengan akidah. Min khasaisil fikhil islami. Dan sebahagian dari kekhususan-kekhususan fikih Islam. Bahwa dan dianya fikih Islam, kama qulna, sebagaimana yang kami katakan, itu ahkamun syar'iyyatun nadhimatun. Itu hukum-hukum syar'i nadhimah. Yang mengatur ianya hukum li af'alil mukallafin, bagi perbuatan-perbuatan si mukallaf dan ucapan-ucapan mereka itu. Nah, jadi annahu ini mubtada muakhar, khobarnya min khasaisi. Wa huwa kama qulna, ini i'tiradiyah namanya. Ya ulang lagi maknanya. Sebahagian dari kekhususan-kekhususan fikih Islam itu annahu. Wah, sungguhnya fikih Islam itu murtabitun, itu terikat. Terikat, ia irtibatan wasikan, akan ikatan yang sangat kuat. Bil imani billah, dengan keimanan kepada Allah Ta'ala. Sebahagian dari kekhususan fikih Islam. Di mana fikih Islam itu di sini yaitu hukum-hukum syara. Hukum syara yang nazimah, yang mengatur perbuatan mukallaf, bagaimana cara salat, puasa, zakat. Bagaimana ucapan-ucapan mereka yang benar. Ucapan dalam salat, ucapan dalam haji kan. Nah, sebagian dari kekhususan fikih Islam itu bahwa sungguhnya fikih itu murtabitun, itu terikat ianya fikih irtibatan wasikan, akan ikatan yang sangat kuat bil imani billah, dengan keimanan kepada Allah. Wa masdudun tamaman, masdudun atah kepada murtabitun. Wa sungguh fikih Islam itu masdud, itu diikat juga. Diikat akan dianya fikih tamaman, secara sempurna, ila arkanil akidah, kepada rukun-rukun akidah Islam. Wala siyama, lebih-lebih lagi akidatul imani, akidah keimanan bil yaumil akhir, dengan hari akhirat. Jadi semua perkataan mukallaf, perbuatan si mukallaf yang berkaitan dengan hukum syar'i itu terikat dengan keimanan kepada Allah, lebih-lebih lagi iman terhadap hari akhirat. Artinya begini, mukallaf itu nggak akan melakukan hukum-hukum yang diperintahkan kepadanya kalau dia nggak percaya kepada Allah kan? Justru karena kita percaya kepada Allah, adanya hari akhirat, makanya segala perintah Allah kita lakukan, larangan Allah kita tinggalkan. Itu maknanya. Dan Allah mengatur kita dengan hukum syar'i karena kita percaya kepada Allah. Makanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, misalkan wajib kepadamu puasa. Nah, Allah memanggil kita orang yang beriman karena hanya orang beriman yang percaya kepada Allah. Wa dzalika li'anna aqidatal imani billahi ta'ala hiya allati taj'alul muslima mutamassikan bi ahkamiddin. Bermula demikian, kenapa ada hubungan antara hukum taklifi dengan akidah? Itu karena akidah iman. Karena akidah iman kepada Allah Ta'ala, dianya akidah itulah allati taj'alu, yang menjadikan ianya akidah akan si muslim, akan yang berpegang dengan hukum-hukum agama, wa munsaqan, menjadikan ianya akidah akan si muslim, akan yang terdorong, munsakat, terdorong, litatbiqiha, untuk mempraktekkannya hukum agama, tau'an, nisbah, secara taat, wakhtiaran, dan secara sukarela, pilihan. Karena akidah kita percaya kepada Allah, itulah yang mendorong kita untuk berpegang kepada hukum agama dan mempraktekkannya dalam kehidupan secara sukarela, tau'an, wakhtiaran, secara taat dan pilihan. Wali anna man lam yu'min billahi ta'ala la yatakayyadu bi salatin wala siyamin. Dan karena orang-orang yang tidak beriman ia kepada Allah Ta'ala, itu tidak akan terikat ia dengan salat dan tidak pula dengan puasa. Namanya orang nggak percaya kepada Allah kan, nggak mau salat, nggak mau puasa. Wala yura'i fi af'ali halalan wala harama. Dan tidak akan memperhatikan ia dalam perbuatannya akan yang halal, tidak pula akan yang haram. Orang tidak percaya kepada Allah, mana mau mengikuti aturan halal haram. Faltidhamu ahkami syar'i innama huwa far'un. Maka bermula melazimkan, mana melazimkan? Berpegang. Maka bermula memegangi bagi hukum-hukum syara' hanya saja dianya iltizam, memegangi hukum syara' itu far'un, bagian dari iman. Biman, dengan zat anzalaha, yang telah menurunkan ia akannya hukum, wa syara'aha, mensyariatkan ia akannya hukum bagi hamba-hambanya. Jadi, ketika seseorang mau berpegang kepada hukum syariah, itu merupakan cabang dari keimanannya. Sesudah dia beriman kepada zat yang menurunkan hukum, mensyariatkan hukum, kemudian dia baru memegangi hukum itu karena melihat yang menurunkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal amsilatu fil Qur'anil Karim allati tubayyinu irtibatal fiqhi bil imani katsiratun jiddan. Dan bermula contoh-contoh dalam Quran yang mulia. Nah, contoh-contoh allati
Nah, kepada amsilah. Berulah contoh-contoh dalam Quran. Contoh yang tubayinu, yang menjelaskan ia akan hubungan fikih dengan iman, kathiratun jiddan. Banyak banget. Banyak banget ayat yang menyatakan ada kaitan fikih dengan iman. Wasanaktafi bidzikri ba'dihha. Dan akan kami cukupkan dengan menyebut sebahagiannya contoh. Linaro madahadzal irtibati. Supaya kita lihat akan jarak ini hubungan bainal ahkami wal iman, antara hukum-hukum dan iman, wa baina syariati wal aqidah, dan hubungan antara syariat dan akidah. Satu. Laqad amarallahu, sungguh telah memerintahkan oleh Allah azza wa jalla bithaharah, untuk bersuci. Pertama, Allah memerintahkan kita bersuci. Wa ja'ala dzalika min lawadhimil imani bihi. Menjadikan ayatnya Allah akan demikian, demikian kewajiban bersuci min lawadhimil iman, sebagai dari lawadhim iman dengannya Allah Ta'ala. Artinya dalam ayat di depan nanti Allah menyuruh kita bersuci, dan bersuci itu bagian dari kelaziman, kemestian iman kita. Kalau kita menyatakan beriman kepada Allah, lakukan bersuci ketika mau sholat. Sungguh memerintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan suci, dan menjadikan Allah akan demikian bersuci sebahagian dari kewajiban iman dengannya Allah Azza wa Jalla. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya. Ini tekanannya aminu amanu. Idza kumtum ila shalah, apabila kalian mau berdiri kepada salat, faghsilu wujuhakum, basuh olehmu akan wajah kamu, wa aydiyakum, tangan-tangan kamu, ilal marafiq, hingga siku. Allah ikat perintah bersuci dengan iman. Itu maknanya ada hubungan hukum hukum syar'i salat dengan keimanan. Orang nggak beriman nggak mau salat. Zakarallahu as-salata was zakata, menyebutkan oleh Allah azza wa jalla akan salat dan zakat. Wa qarana bainahuma, dan membarengkan ianya Allah antara keduanya, salat dan zakat. Wa bainal imani bil yaumil akhir, dan di antara beriman dengan hari akhirat. Allah berfirman, alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang mereka melaksanakan salat, wa yu'tuna zakah, mereka membayarkan akan zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan berumlah mereka dengan akhirat itu mereka meyakini. Artinya keyakinan mereka kepada akhirat, karena keyakinan mereka kepada akhirat, maka Allah menyuruh mereka salat, berikan zakatnya. Tiga, faradallahu shoma al-mufdiya ila taqwa. Mewajibkan oleh Allah Ta'ala akan puasa, puasa mufdiya, puasa yang membawa dia kepada takwa. Allah mewajibkan kita puasa. Puasa itu bisa mendorong kita untuk takwa. Warabatahu warabitahu bil iman, dan mengikat ayatnya Allah akannya puasa dengan iman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, dituliskan, diwajibkan kepadamu akan puasa. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan akan dianya puasa, alalladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu itu bertakwa, kan? Ini lagi-lagi yang dipanggil orang yang beriman. Artinya sholat itu, puasa di sini berkaitan dengan iman. Yang keempat, zakarallahu ta'ala sifatil hamidata, menyebutkan oleh Allah Ta'ala akan sifat-sifat yang terpuji. Sifat allati yatahalla bihal muslim, yang terhias dengannya sifat oleh si muslim. Warabita dzalika bil imani bi, dan mengikat oleh Allah akan demikian sifat-sifat terpuji dengan iman dengannya Allah Ta'ala. Wallati yastahiqu biha, dan sifat-sifat yang berhak ianya si muslim dengannya sifat dukhulal jannah, akan masuk surga. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzihum fi shalatihim khasyi'un, orang-orang yang berumlah mereka dalam salat mereka itu khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berumlah mereka berpaling dari kelalaian. Walladzina hum lidzakati fa'ilun, orang-orang yang berumlah mereka bagi zakat itu mereka perbuat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang berumlah mereka bagi kemaluan mereka itu mereka jaga. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau kepada apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka, budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Pamani bertawa waro azalika, barang siapa yang mengharapkan ia akan selain demikian, selain istri dan budaknya. Faulaika humul adun, maka berumlah mereka itu orang-orang yang melampaui. Walladzina hum li amanatihim, dan orang-orang yang berumlah mereka bagi amanah mereka, bagi janji mereka, raun itu mereka jaga. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang berumlah mereka
Di atas sholat-sholat mereka itu mereka jaga. Ulaika humul warisun, bermula mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Warisi surga Allah. Alladzina orang-orang yarisunal firdausa yang akan mewarisi oleh mereka akan firdaus. Hum fiha khalidun. Yang bermula mereka dalamnya firdaus itu yang kekal. Surah Al-Mu'minun. Ini semuanya sifat orang beriman kepada Allah. Yaitu melaksanakan sholat, menjaga kemaluan, segala macam hukum-hukum syar'i ya. Al-laghu al-batil. Jadi tadi kan ada anil lagwi mu'ridun. Mana tadi? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berumlah mereka itu berpaling dari laga. Apa makna laga? Al-laghu al-batilu wa ma la faidata fihi min qaulin aw fi'lin. Jadi lagu itu kebatilan dan sesuatu yang nggak ada faedah padanya sesuatu, baik perkataan atau perbuatan, itulah batil. Itulah laga. Orang beriman itu orang yang berpaling dari laga, dari yang batil, dari hal yang ada faedah, nggak ada faedah, baik berupa perkataan atau perbuatan. Li furujihim hafidun. Jam'u farjin, dianya furuj jamak dari farjin. Farjin kemaluan. Wahwa ismun li adwit tanasuli minadz zakri wal unsa. Dianya farjin itu nama bagi anggota li adwit tanasul, bagi anggota berketurunan. Anggota yang menyebabkan berketurunan dari laki-laki dan perempuan. Kemaluan. Apa makna menjaga bagi kemaluan mereka? Wahifduha siyanatuha, bermula menjaganya. Kemaluan itu siyanatuha, menjaganya anil harami, dari haram. Wa minal wuqu'i fi zina khasatan, dan dari terjatuh ke dalam zina secara khusus. Ma malakat aimanuhum, dalam ayat tadi sesuatu yang dimiliki oleh tangan-tangan mereka. Maknanya an-nisaul mamlukatu, yaitu wanita-wanita yang dimiliki, yaitu wahunna, bermula mereka itu ima, budak. Ghairu malumin, tidak tercela. Ghairu malumin biwatihinna, tidak dicela dengan mengwadah mereka. Al-adun ad-dhalimun. Makna adun zalim, wal mujawizun, orang yang melewati batas. Itu penjelasan sedikit tentang ayat di atas. Ini kitab ini ringkas nih, cocok untuk kajian umum, salah masjid, enggak terlalu detail ya. Yang kelima, amarallahu ta'ala, telah memerintahkan oleh Allah ta'ala bihusni muamalatin nisa, dengan bagus memperlakukan para perempuan. Nah, wa mahada lidzalik binidail mukhatabin. Memerintahkan oleh Allah Ta'ala dengan bagus memperlakukan wanita dan menghamparkan ianya Allah untuk demikian dengan memanggil para mukhatabin, pada orang-orang yang sedang diajak bicara. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum antarisun nisaa karha. Tidak halal bagi kamu oleh buat engkau warisi akan perempuan secara paksa. Wala ta'duluhunna, dan tidak pula engkau tahan mereka. Litadhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, supaya engkau pergi dengan sebahagian ma yang telah engkau berikan akan mereka. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu bahwa engkau warisi akan manusia secara paksa. Kita memaksa untuk dapat warisan dari istri kita, dilarang. Nanti penjelasannya. Wala ta'dhuluhunna, dan janganlah engkau menahan akan mereka. Litadhabu, agar engkau pergi dengan sebahagian apa yang telah engkau berikan kepada mereka. Mahar yang sudah kita berikan pengen kita ambil kembali, dilarang. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali bahwa mendatangi oleh mereka para istri dengan fahisyah, fahisyah dengan kekejian, dengan zina mubayyinah yang ada saksinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan olehmu akan para wanita dengan cara baik. Fa in karihtumuhunna, maka jika engkau benci akan mereka para istrimu, fa asa an takrahu syai'an, maka barangkali saja bahwa engkau membenci akan sesuatu, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, menjadikan oleh Allah padanya sesuatu yang engkau benci akan kebaikan yang banyak. Kadang kita benci kepada istri, padahal dalam hal yang tidak kita sukai ada banyak kebaikan. Dia bandel, kita nggak suka, padahal dia bisa melahirkan anak-anak kita, lanjut generasi kan. Ini penjelasannya. Ta'dhuluhunna tamna'uhunna minaz zawaj. Kau halangi mereka dari menikah. Bi fahisyatin, apa makna fahisyah? Nah, fahisyah dalam ayat. Su'i khuluqin. Nah, bi fahisyah su'i khuluqin, buru akhlak au nusyudin, atau nusyud au zina. Mubayyinatin artinya wadihatin wa dhahirah.
fahisyah yang jelas, lagi terakhir lagi ada saksinya kalau dalam kitab fikih. Tapi ya ini singkat aja. Intinya beliau pengen menjelaskan di sini bahwa segala hukum syar'i itu ada hubungannya dengan iman, kan? Karena yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Itu intinya. Amarallahul mutallaqata an ta'tadda salasata qur'in. Yang keenam memerintahkan oleh Allah akan perempuan yang ditalak bahwa berindah ya salah satu qur'in tiga kali suci. Wa alla taktuma ma fi rahmiha, bahwa tidak menyembunyikan oleh perempuan akan apa yang ada dalam rahimnya perempuan. Ingkanat hamilan, jika ada ianya si perempuan itu yang hamil. Wa alla kadzalika, dan mengikat ianya Allah akan demikian. Demikian perintah perempuan itu beriddah tadi dan tidak menyembunyikan kehamilannya. Mengikat oleh Allah akan demikian alal iman billah, kepada iman dengan Allah dan hari akhirat. Menunjukkan lagi-lagi. Hmm. Adik kayak balik lam. Ya udah. Oh, Allah Ta'ala Allah berfirman. Masya Allah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun. Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu menahan diri mereka dengan diri mereka tiga kali suci. Wala yahillu lahunna ayyaktunna, dan tidak halal bagi mereka bahwa menyembunyikan oleh mereka ma khalaqallah, kan apa yang telah menciptakan oleh Allah dalam rahim-rahim mereka. In kunna, jika adalah mereka itu mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Banyak ini ayat-ayatnya. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.